Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun saat ini hampir semua channel merasakan video-videonya itu sepi penonton, bukan hanya terjadi pada channel-channel kecil ya. Ini pun terjadi pada channel-channel besar yang mungkin subscribernya itu sudah hampir ratusan ribu ke atas, bahkan jutaan, itu merasakan saat ini videonya sepi penonton, viewernya turun drastis. Nah, di sini kita semua, bagi para YouTuber pemula, di saat kita videonya sepi, kita jangan sampai menyerah ya. Jangan sampai kita malas upload video lagi. Justru kita jadikan pembelajaran. Apa sih sebetulnya kekurangan di saat video kita sepi? Ya setidaknya kita itu bisa memperbaiki ya. Mungkin dari cara pembuatan thumbnailnya. Oh ternyata thumbnail ini yang lagi rame kita buat. Nah kita buat. Oh ternyata judul ini yang lagi rame, dicari di penelusuran YouTube, kita pakai judul tersebut. Nah, apabila sahabat semua bingung nih cara mencari kata kunci di mana sih Bang? Banyak sebetulnya ya untuk kita mengisikan atau mencari kata kunci untuk diisikan ke dalam video kita ya. Nah, kalau mungkin sahabat semua mempunyai aplikasi TagView, di TagView itu lebih mudah ya. Kalau saya coba contohkan, kita buka aplikasi TagView dan tentunya ini kita bisa memanfaatkan apa sih yang kita buat hari ini videonya ya. Kalau kita bisa sesuaikan dengan apa yang kita mau buat videonya, itu akan mempermudah video kita itu mendapatkan penayangan. Nah di sini saya coba buka aplikasi TagView ya. Nah aplikasi TagView saya buka. Nah di sini saya coba keluar dulu ya. Saya coba keluar dulu. Nah ini adalah beranda aplikasi TagView untuk kita mencari kata kunci yang cocok dan sesuai kita isikan ke dalam video kita. Nah di sini kita cukup mencari saran kata kunci. Di sini sudah disediakan ya saran kata kunci yang sesuai yang mau kita gunakan. Contoh sahabat semua itu kalau memang mau membuat konten masakan, ketikkan di sini ya di pencarian TagView ini cara masak tempe, cara masak ayam, cara masak jengkol, dan cara masak yang lainnya. Begitu pula kalau konten sahabat semua, kontennya itu tentang mancing. Mungkin di sini kita bisa mengisikan mancing betok, mancing nila, mancing yang lainnya kita bisa isikan ya dengan cara seperti ini. Andai kata sobat semua ingin tahu nih cara mencarinya bagaimana Bang? Nah, di sini saya contohkan, saya ingin mengetikkan kata kunci cara menambah viewer ya. Cara menambah viewer, apa sih yang akan keluar di kata kunci ini? Nah, viewer YouTube ya, karena ini kan saya YouTube bukan TikTok. Nah di sini ada tulisan memeriksa ya. Nah kita pijit yang memeriksa, biasanya akan ada muncul iklan untuk TagView saat ini ya. Nah, muncul iklan ya, kita biarkan iklan ini sampai habis. Kita centang untuk iklannya biar cepat ya. Nah di sini nanti akan muncul ya kata kunci yang kita bisa pakai. Nah ini adalah kata kunci yang mau saya isikan ke dalam video saya ya. Ini adalah cara menambah viewer YouTube, cara menambah viewer YouTube gratis. Di sini kita bisa mengcopy ya, kita tinggal pijit. Nah, di sini kita tinggal pijit. Ini untuk konten ya, mungkin konten-konten seperti saya ya, tutorial YouTube. Tapi ingat, ini bukan konten yang mungkin kontennya itu tentang masak ataupun yang lainnya. Setelah ini tersalin, kita pijit semua merah, kita tinggal salin di bagian sini ya. Nah, ini sudah pasti tersalin dan kita tinggal menempelkan di bagian kolom kata kunci ya. Nah nanti ya saya coba contohkan untuk mengisikannya. Nah sahabat semua, kalau di sini sudah mengetikkan, nah, ini kan saya sudah menyalin ya. Ini hanya untuk konten tutorial seputar YouTube. Tapi kalau sahabat semua kontennya tentang masak, di sini saya coba contohkan cara masak tempe. Ataupun konten ngevlog bisa kita gunakan ya di sini. Nah, cara masak tempe, kita memeriksa dan akan muncul iklan. Kita biarkan iklan ini ya, kita silang di sini.
Apa sih yang keluar kata kunci? Nah, ini untuk kata kunci yang kita gunakan di saat kita membuat konten masak tempe ya. Cara masak tempe bacem, cara masak tempe kecap, cara masak tempe enak, dan cara masak tempe goreng. Inilah yang lainnya kita bisa gunakan. Nah, ini untuk kata kunci yang mau kita gunakan di saat kita mau masak tempe. Kalau masak jengkol kita beda lagi. Jangan sampai kita menggunakan di penelusurannya itu cara masak tempe. Kalau kita hari ini masak jengkol, ya kita ketikkan masak jengkol, karena kata kunci ini kan beda-beda ya. Nah, tetapi di sini kita harus bisa menyesuaikan dengan isi konten kita. Nah, lalu untuk mengisikannya bagaimana Bang? Ya, di sini kita tinggal menempelkan ya. Untuk mengisikannya, sahabat semua, apabila kita tinggal masuk ke YouTube Studio, kita tinggal tempel. Keuntungannya apabila kita sudah menggunakan kata kunci yang sesuai dan ternyata video kita itu bisa mendapatkan penayangan tinggi, itu nanti kita bisa menggunakan lagi kata kunci ini ya. Nah, di sini kita tempel aja. Nah, kan di sini sudah disediakan ya. Ini kan di atasnya judul. Ini judul ya, judul yang kita buat. Lalu di sininya judul kita masukkan ke bagian deskripsi, dan di sini saya mengisikan tag. Tag ini gunanya untuk mengisikan kata kunci ya. Kata kunci di sini penting kita gunakan. Apa sih pengaruhnya di saat video kita itu mungkin dicari di penelusuran YouTube, itu akan mudah diketemukan ya. Ingat kata kunci. Nah, ini yang 3 ini banyak yang bertanya, Bang, hashtag ini gimana sih caranya? Hashtag ini kita buat untuk mempermudah. Kalau kita mengisikan, saya contohkan mukbang viral ya, karena ini konten mukbang nih, cara konten mukbang viral, mukbang rujak buah. Di situ nanti akan ada video-video yang satu tema dengan video kita dan akan bersaing dengan video kita ya. Ingat, contoh saya masuk di sini ya, udah jelas ya. Di saat kita mengisikan kata kunci tinggal tempel di bagian sini ya. Nah, lalu kita masuk di bagian YouTube. Nah, di YouTube, di saat kita mengetikkan pencarian di aplikasi YouTube ya, sahabat semua, dengan kita itu menggunakan email yang berbeda untuk membuktikan apakah video kita itu sudah mudah dicari di penelusuran YouTube atau sudah muncul di halaman beranda nih. Nah, di sini saya coba contohkan cara menambah viewer ya. Viewer ini hanya contoh. Nah, di sini saya mencari, dan di sini adalah konten-konten yang mungkin konten yang satu tema ya dengan konten saya tentunya ya. Di sini pun ada muncul video saya, meskipun video saya dari cara pembuatan thumbnailnya tidak sebagus orang-orang ya. Lihat, coba perhatikan ya, di antara thumbnail yang lainnya itu thumbnail saya yang dibilang paling buruk ya. Tetapi ya setidaknya video saya mendapatkan rasio klik ya. Nah, karena ya mungkin subscriber di channel saya sudah ada ya. Nah, di sini kita bisa titik 3, lalu kita filter ya, dan kita lihat relevansi dan jumlah tayangan, lalu kita pilih di bagian semua ya. Kita pilih yang mana saja, kita pilih yang kapan saja ya, kapan saja, lalu kita terapkan. Nah, ini adalah video-video yang penayangannya tinggi ya, tetapi ini hampir ya dibilang tahunan ya, 4 tahun 5 tahun. Nah, di sini kemungkinan video-video ini yang muncul adalah video-video yang subscribernya sudah di atas pendapatan subscriber kita ya. Meskipun kita ada muncul videonya itu biasanya ada di posisi ya dibilang 20 ke atas ya. Nah, di sini pun saya akan coba perlihatkan video saya yang mungkin ini video saya. Nah, di sini kita harus bisa memperhatikan. Nah, kalau kita masuk lagi ke pencarian cara masak tempe nih, cara masak tempe. Nah, kita cari di penelusuran YouTube. Nah, kita perhatikan ya. Ini kan mungkin udah tahunan, udah 10 bulan. Kita pilih yang titik 3, filter, dan kalau bisa kita pilih yang minggu ini atau minggu ini ya. Kita pilih ya, apa sih yang lagi rame dan penontonnya paling banyak.
Nah, kita pilih minggu ini, kita pilih relevansi, dan kita pilih jumlah tayangan. Nah, di sini ternyata video ini yang baru seminggu yang lalu itu penontonnya rame ya. Nah, di sini rata-rata di atas ribuan ya penontonnya. Nah, kita bisa mengikuti. Nah, contoh di seperti ini ya. Resep nasi bakar. Nah, di sini kita bisa buat judul seperti ini. Hanya dari triple tempe, tahu, tempe, telur ya. Di sini kita bisa memanfaatkan judul ini, kita pakai ya. Hanya dengan triple T. Triple T itu apa sih? Tempe, tahu, dan telur. Tetapi hasilnya bagus. Nah, di sini kita bisa buat judul seperti ini. Apakah boleh, Bang? Boleh kita gunakan judul seperti ini ya. Justru kita itu harus bisa bersaing dengan video-video yang videonya ramai ya. Jadi jangan salah ya, di saat kita videonya sepi, kita harus semangat, jangan sampai menyerah. Tetap rutin upload. Kalau mau, sahabat semua, sehari dua, tidak jadi masalah ya. Nah, mau 3, kalau kita sanggup 3 upload videonya. Nah, apalagi yang mungkin agar video kita mudah bersaing dengan video-video yang sudah besar, ya kita harus perbaiki dari pembuatan thumbnail. Thumbnail seperti ini itu sebetulnya sangat berpengaruh ya. Karena mereka tidak melihat dari judul, kadang dilihat dari thumbnail itu akan diklik. Nah, di sini buat sahabatku hanya itu yang bisa saya sampaikan ya. Tetap semangat dan tetap optimis. Jangan lupa untuk video saya supaya cepat berkembang, mohon di like, di komen, dan juga di subscribe. Itulah cara menambahkan viewer di video-video kita ya. Jangan sampai video kita itu retensinya buruk ya. Ini contoh di channel saya. Channelnya jarang upload ya. Channelnya ini jujur ya, kadang-kadang seminggu, kadang-kadang 2 minggu, tetapi di saat di ringkasan ini video saya bagus, penayangan channel Anda sedikit lebih tinggi dari biasanya dari 28 hari terakhir. Dari 28 hari terakhir lah ya, YouTube itu akan menilai video-video kita. Jadi kita harus perbaiki videonya. Kenapa harus perbaiki? Ya tentunya kita harus membuat video yang mana sih yang harus kita buat selanjutnya, kita cek ya. Lalu kita buat thumbnail yang mana sih yang harus kita buat. Nah, ini contoh, jangan ditiru. Nah, ini kalau kita buat video ini, saya yakin penontonnya akan terus meningkat. Nah, hanya itu yang bisa saya sampaikan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.